teman-teman, selamat siang. Kembali bersama saya Marcelina Zendria Beorea. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan. Dan di sini kewirausahaan dalam satu video ini saya akan menjelaskan 4 topik dalam kewirausahaan. Oke, kita lihat topik-topik apa saja yang kita bahas hari ini. Oke, yang pertama ada strategi pemasaran dan tujuan perusahaan. Yang kedua ada strategi umum pemasaran dan strategi pemasaran menyeluruh. Yang ketiga ada strategi penetrasi pasar. Dan yang keempat ada pemasaran penetapan harga. Baik, yang saya akan bahas duluan itu ada strategi pemasaran dan tujuan perusahaan. Jadi kita harus tahu dulu apa pengertiannya strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Jadi strategi pemasaran ini berisi strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan besarnya pengeluaran pemasaran. Adapun tujuan dari strategi pemasaran ini, yaitu agar perusahaan bisa menjual produk atau jasa dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Jadi langkah awal yang biasanya dilakukan oleh manajer pemasaran dalam rangka upaya untuk menjalankan fungsinya yaitu proses pemasaran. Jadi proses pemasaran adalah melakukan analisa pasar atau analisis potensi pasar. Dalam hal ini kita berusaha untuk dapat memperhitungkan berapa besar potensi pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan. Besarnya potensi pasar ini tentu saja akan berkaitan erat dengan banyak sedikitnya kebutuhan masyarakat akan produk yang dihasilkan perusahaan itu. Sehubungan dengan besarnya usaha, maka dapat dibedakan menjadi 4 kelompok usaha. Yaitu yang pertama ada market leader menguasai 40% pasar. Yang kedua ada market challenger menguasai 30% pasar. Yang ketiga ada market follower menguasai 20% pasar. Dan yang keempat ada market niche seller menguasai 10% pasar. Baik, untuk topik yang kedua ada strategi umum pemasaran dan strategi pemasaran menyeluruh. Strategi pemasaran merupakan suatu cara untuk memasarkan suatu produk yang dihasilkan agar produk tersebut dapat menarik calon pembeli. Jadi strategi pemasaran dapat menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Sehingga dalam menjalankan usaha diperlukan adanya pengembangan strategi pemasarannya. Seperti ada strategi produk, strategi penetrasi pasar, ada strategi penetapan harga, strategi distribusi dalam pemasarannya, dan strategi dalam hal promosi. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua hal itu, maka dapat dipastikan perusahaan akan dapat menentukan dengan baik strategi pemasarannya, serta strategi bersaingnya untuk tetap maju dan berkembang di tengah-tengah persaingan bisnis yang ketat. Oke, untuk topik yang ketiga ada strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar adalah suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualannya atas produk dan pasar yang telah tersedia untuk melakukan usaha-usaha melalui pemasaran yang lebih agresif lagi. Secara umum, penetrasi pasar dibedakan atas 3 bentuk. Yang pertama ada perusahaan dapat mencoba untuk merangsang konsumen agar mereka meningkatkan pembeliannya. Yang kedua, perusahaan dapat meningkatkan usahanya dengan menarik untuk
uh, atau mempengaruhi konsumen saingannya. Yang ketiga, ada perusahaan dapat meningkatkan usahanya dengan menarik yang bukan pemakai atau non-users atau calon konsumen yang berada di lingkungan pasarnya. Topik yang keempat ada strategi penetapan harga. Di sini penyusunan strategi sangat dibutuhkan dalam suatu persaingan ataupun dalam menghadapi situasi lingkungan yang senantiasa berubah. Strategi penetapan harga sebagai salah satu unsur dari strategi pemasaran menjadi langkah penting bagi keberhasilan pemasaran suatu barang ataupun jasa. Strategi penetapan harga biasanya berubah kalau produk melewati berbagai tahap daur hidupnya. Tahap introduksi memberikan tantangan paling besar. Kita dapat membedakan antara penetapan harga produk yang meniru produk yang sudah ada dan penetapan harga produk inovatif yang hak patennya dilindungi. Mereka mengatakan, kami mempunyai mutu tinggi, tetapi tidak harga yang lebih rendah. Dengan menggunakan strategi pemasaran harga yang tinggi, perusahaan menetapkan harga produk terlalu tinggi sehubungan dengan mutunya. Akan tetapi, dalam jangka panjang, pelanggan kemungkinan akan merasa diperas. Jadi mereka akan berhenti membeli produk dan akan menyampaikan keluhannya kepada orang lain mengenai hal itu. Jadi, strategi ini harus dihindari. Oke. Mengenai mereka mengatakan kami mempunyai mutu tinggi tetapi tidak dengan harga yang lebih rendah. Maksudnya itu suatu produk yang didapatkan itu tidak sesuai dengan harganya, jadi kualitasnya itu buruk. Jadi berhati-hatilah kita dalam menyusun strategi penetapan harga agar produk yang kita buat sesuai dengan harga yang kita tetapkan sesuai dengan produk yang berkualitas. Oke, baik teman-teman, mungkin ini saja penjelasan dari saya kewirausahaan dalam 4 topik, yaitu strategi pemasaran. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton.